Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita bertemu lagi ya, teman-teman. Dengan saya Bayu Setiawan. Hari ini kita akan belajar tentang infografis statistik ya di mata kuliah Desain Infografis. Oke, sebenarnya infografis statistik itu fungsinya untuk apa sih? Ya, fungsinya di sini adalah untuk visualisasi data ya. Karena apa? Kita selalu menemui masalah di saat kita itu membaca data. Seperti tabel ini ya, data-data yang panjang, rumit. Ini kita mengalami masalah di sini. Karena data-data yang seperti tabel ini, data yang teknis ini, kita itu membutuhkan waktu yang banyak. Data ini sangat panjang, rumit, teknis, dan membingungkan untuk kita baca. Bagi orang awam, ini sangat sulit untuk dibaca, sangat membingungkan. Dan bagi untuk yang sudah berpengalaman, akan butuh waktu, fokus, dan keterampilan yang khusus bagi mereka untuk yang sudah pengalaman dalam mempelajari data ini. Nah, karena kita makhluk visual, kita akan lebih mudah dan tertarik untuk membaca data dalam bentuk gambar, dalam bentuk visual. Itulah kita yang namakan dengan visualisasi data. Visualisasi data adalah transformasi kumpulan data teks menjadi elemen visual untuk dipresentasikan dalam bentuk yang lebih sederhana, informatif, menarik, dan mudah dipahami. Nah, kalau kalian lihat di sini ya, ini adalah bentuk visualisasi data. Dari tabel yang tadi yang cukup rumit dengan data-data yang banyak, dengan angka yang cukup signifikan banyak ya, itu dapat ditransformasikan dalam bentuk visualisasi data yang lebih sederhana, lebih menarik, dan lebih informatif dalam bentuk infografis. Ini yang disebut dengan visualisasi data. Nah, dalam visualisasi data, kita akan menggunakan yang namanya bagan dan diagram. Bagan dan diagram akan memudahkan kita dalam penyampaian teks, data teks dalam bentuk data visual. Sebenarnya, bagan dan diagram ini ada banyak sekali jenisnya. Namun, pada dasarnya mereka itu secara umum dibagi dalam 6 bentuk bagan, yaitu bagan diagram batang, diagram lingkaran atau pie, diagram pencar, diagram garis, dan diagram area dan radar. Masalahnya adalah bagan atau diagram mana sih yang seharusnya dan yang paling tepat kalian gunakan dalam visualisasi data kalian. Nah, kita pelajari sini. Yang pertama adalah diagram batang. Diagram batang ini berfungsi untuk membandingkan antara kategori atau hal, menunjukkan situasi dalam satu momen atau menunjukkan perbedaan data yang signifikan. Nah, di sini kalau kalian melihat, ini dalam diagram batang ini ada pembagian kategori khusus ya, dalam diagram batang yang berwarna-warni. Ini adalah kategori-kategori dari data yang ada dalam bentuk warna. Mereka membedakan kategorinya dalam bentuk warna yang dikelompokkan dalam bentuk khusus. Nah, fungsinya di sini adalah membedakan, membandingkan tiap kategori. Nah, di sini kan dibandingkan dalam kategori. Ya. Nah, kategori ini juga nanti dibandingkan lagi dengan kategori yang lain di waktu yang berbeda. Di sini kalau kalian lihat, ini dalam satu kategori. Ini waktu yang berbeda. Ini fungsinya adalah untuk membandingkan. Karena apa? Diagram datang menunjukkan data yang signifikan. Ini fungsinya. Kalau seperti ini yang di bawah, kalau kalian bisa lihat, ini adalah data jumlah penduduk di negara, di dunia, di tiap negara. Yang biru ini adalah Cina. Yang kedua adalah India. Nah, mana Indonesia? Indonesia adalah dalam bentuk warna pink ini. Oke. Dari angka ini, kalian bisa membandingkan kan? Secara signifikan, pada tahun 1960 seberapa sih perbandingan jumlah penduduk dunia, jumlah penduduk Indonesia dengan Cina kala itu? Ini dengan diagram, bentuk diagram. Kalau seandainya saya menyebutkan dengan angka,
pasti kalian tidak akan terbentuk visualnya. Seberapa sih perbandingannya? Nah, dengan bentuk diagram ini, kalian akan melihat tampilan data yang signifikan. Jadi kalian secara visual akan tahu, oh ini loh, ternyata bisa sampai 5 kali lipat jumlah warga Indonesia dibandingkan dengan di Cina di kala itu. Ini fungsinya dari diagram batang adalah untuk perbandingan dalam perbedaan yang signifikan. Selanjutnya adalah diagram lingkaran atau pie. Fungsinya adalah untuk mengilustrasikan perbandingan perbagian dari keseluruhan. Nah, yang kedua adalah mengidentifikasikan bagian terkecil dan terbesar dalam dataset. Yang ketiga, membandingkan perbedaan tiap bagian data. Perbandingan perbagian dan keseluruhan, contoh ini 20% dibandingkan dengan keseluruhan 100%. Itu kira-kira seberapa sih? Oh, ternyata segini loh kira-kira. Nah, biru ini kira-kira berapa persen ya? Oh, cuma bagian kecil kok daripada yang keseluruhan. Kalau perhatikan, ini jumlahnya persen ya. Satu diagram pie ini pasti 100% karena keseluruhan. Oke, nilainya pasti 100%. Kalau persentase, kalau lihat di bawah ini bukan persentase ya. Ini angka. Tapi angka ini merepresentasikan persentase dari data yang ingin dimunculkan. Intinya, secara persentase, diagram lingkaran itu harus 100%. Karena dia keseluruhan. Nah, kalau yang kedua, mengidentifikasi yang terkecil dan terbesar. Oh, yang terkecil ini 9%. Yang terbesar 54%. Kira-kira seberapa sih perbandingannya? Secara angka, kalian pasti 9 dan 54. Nggak bisa membandingkan secara visual, nggak bisa membayangkannya. Tapi secara visual, oh 9%. Oh, ternyata besar sekali ya perbedaannya, perbandingannya ini. Nah, itu fungsinya diagram pie. Untuk mengidentifikasikan bagian besar dan terkecil. Oke, membandingkan perbedaan tiap bagian data. Nah, di sini juga kalian juga bisa membandingkan 9, 12, 25, dan 25% ini bagiannya, dan untuk membangun 100% itu seberapa sih kontribusinya? Seberapa besar sih bagiannya? Ya kan? Oh, ternyata segini. Itu kalau kalian menggunakan diagram lingkaran. Jadi kalian merepresentasikan visual dari bagian data sebagian data untuk dibandingkan dengan keseluruhannya. Seperti itu. Yang ketiga adalah diagram pencar. Di sini saya mengambil contoh ya yang cukup menarik dari Steve Jobs di saat dia memperkenalkan produk iPhone di tahun 2008. iPhone di kala itu waktu launching pertama tahun 2008, Steve Jobs mengambil langkah dengan membandingkan iPhone ini dengan ponsel-ponsel yang ada di kala itu. Di kala itu ponsel pintar tidak seperti sekarang ya, masih tidak terjangkau oleh khalayak dan rata-rata masih menggunakan fitur phone atau HP biasa, HP Java lah ya, kayak yang mungkin kalian terkenal waktu itu. Sedangkan smartphone di kala itu masih menggunakan QWERTY, sulit dipergunakan, menggunakan OS yang tidak ramah digunakan. Jadi Steve Jobs di sini membuat dua variabel utama, yaitu variabel kepintaran smart dan variabel yang kedua yang horizontal ini adalah tingkat kemudahan dipergunakan. Steve Jobs di sini mengilustrasikan bahwa iPhone jauh lebih pintar dibandingkan smartphone yang ada di kala itu seperti Motorola Moto Q, Nokia E62, Treo, dan lain-lain. Jauh lebih pintar dan jauh lebih mudah. Dia menggunakan dua variabel ya, smart, kepintaran, dan easy to use. Ini variabelnya. Dan dia menggambarkan seperti ini. Kalau iPhone jauh lebih pintar dan jauh lebih mudah dipergunakan dibandingkan dengan smartphone di kala itu dibandingkan dengan fitur phone di kala itu. Nah, seperti itulah fungsi dari diagram mencar. Dia menunjukkan hubungan antara lebih dua variabel. Variabelnya apa? Kepintaran dan kemudahan. Terdapat variabel yang saling mengikat dan melengkapi, menunjukkan trend line yang ada. Oke, trend line-nya di sini mana sih?
Nah, trendline-nya ini kalau sebenarnya ada garisnya kan. Trendline-nya itu di sini. Bahwa smartphone di kala itu nggak pinter-pinter amat sih, tapi sulit dipergunakan. Nah, iPhone melawan itu semua dengan trendline yang jauh melebihi tren yang ada di kala itu. Dia jauh lebih pintar dan jauh lebih mudah. Trendline-nya seperti itu. Ini namanya trendline secara intrinsik ya. Ini kalau kalian lihat ini trendline-nya. Di sini nggak ada trendline, jadi kita lihatnya pola seperti sini. Ini trendline-nya seperti ini. Jadi trendline ini secara intrinsik, tidak eksplisit ya, dimunculkan. Ini untuk menggambarkan dari diagram pencar. Selanjutnya adalah diagram garis. Diagram garis ini seringkali dipergunakan untuk membandingkan data sekaligus. Jadi ada banyak data sekaligus yang ditampilkan dalam diagram garis ini. Menunjukkan tren atau progres secara berkala. Nah, ini ya, berkala. Di sini diagram garis di sini untuk membandingkan data dari waktu ke waktu. Ini dari waktu bulan ke bulan, bulan atau tahun ke tahun gitu ya. Di sini menitik beratkan pada peningkatan dan penurunan. Jadi kalau kalian lihat kan di sini ada garis kuning ini, trendline kuning ada peningkatan dan penurunan. Ini yang kita cari. Ini yang dibaca. Jadi, oh ternyata dia selama 6 bulan turun, tapi selanjutnya dia naik. Oh si biru ini stagnan, tapi naik di bulan ke-7. Habis turun di bulan ke-8 dan naik lagi. Nah, ini yang kita baca dari trendline. Angka itu nggak bisa dibaca dengan mudah, apalagi kalau ini angkanya cukup tinggi ya, sudah berangka 6 digit atau 7 digit. Tapi dengan diagram garis, visualisasi data yang sulit tadi dengan angka akan lebih mudah diterima, apalagi kalau kalian ini datanya cukup banyak, 6 atau 7 data, itu akan lebih mudah dibandingkan kalian membandingkan angka-angka dalam tabel. Menggambarkan prediksi dan ketidakpastian di masa depan. Nah, kalau kalian lihat di sini ya, ada trend lainnya. Jadi ini akan naik apa turun lah. Kira-kira nanti ini ke mana? Ini kemana? Nah, prediksi ini kalian bisa dapatkan dari garis ini. Kira-kira kemana ya? Kalau dari polanya itu. Ini kebanyakan dari keuangan sih ya, dari saham, keuangan dan lain-lain itu. Ini fungsi dari diagram garis ini untuk memprediksi atau memproyeksikan garis ini akan naik apa turun gitu. Oke, next diagram area. Oh ya, ini teman-teman ya, saya jelaskan bahwa saya tidak menyarankan kalian menggunakan diagram area. Tapi kali ini saya ajarkan karena ini adalah pengayaan bagi kalian. Kenapa sih nggak saya sarankan? Nah, di sini diagram area itu menunjukkan perubahan data antar waktu, hampir sama dengan diagram garis. Tapi kan kalian lihat, compact disk dari waktu ke waktu, di sini dia nggak kelihatan loh. Naik apa turunnya, kaset juga. Karena apa? Ketutupan oleh diagram yang lain, vinyl dan bitrate. Nah, kemana waktu di sini? Nggak kelihatan kan? Karena itu saya nggak menyarankan, karena ada data yang tidak dapat dimunculkan, tidak dapat dipresentasikan oleh diagram area ini. Nah, kalau ini yang kanan ini lebih parah lagi, ini stack atau ditumpuk. Jadi di jumlah. Nah, di sini kan kalian pasti bingung, ini nilainya berapa sih? Yang biru ini berapa sih? Ini berapa? Ini berapa? Karena apa? Di sini akan lebih sulit dibaca. Ini fokus ke tebalan penjumlahan. Ini lebih mudah kalau kalian menggunakan diagram batang kalau dibaca. Nah, penerapannya ini ada penerapan yang cukup merepresentasikan ya bahwa seberapa sulit dan seberapa chaosnya sih diagram area. Nah, di sini musik timeline ya, penjualan album musik dari tahun ke tahun berdasarkan genre apa genre lah bahasanya. Genre, jangan pakai genre, tapi genre. Di sini kalau kalian lihat, rock ini dijual sangat banyak ya di makalah ini, dan yang lainnya sangat kecil. Nah, ini seberapa sih? Ini seberapa sih? Berapa sih persentasenya? Angkanya seberapa? Kita nggak jelas di sini.
Padahal kita di sini untuk memvisualisasikan data. Datanya di sini kita tidak dapat munculkan dengan representatif gitu loh. Oke, jadi kita tidak bisa memunculkan data dengan baik secara visual maupun secara data. Makanya saya nggak menyarankan kalian menggunakan diagram area ini karena dia tidak representatif terhadap data yang akan kalian munculkan. Terus selanjutnya adalah diagram radar. Kalau tadi kalian masih ingat ya, itu diagram pencar menggunakan dua variabel. Kalau kalian menggunakan diagram radar, kalian bisa menggunakan lebih dari itu. Kalau di sini yang di kanan ini ada 5 variabel ya. Oke. Ini contohnya ini kalau HRD itu mau merekrut karyawan, mereka akan membuat variabel penilaian. Ini knowledge ya, pengetahuannya, delivery-nya, effectiveness, helpful, dan punctual. Ini variabel-variabel yang digunakan oleh penilai untuk menyampaikan data seberapa sih. Oh, ada yang cuma segini. Oh, enggak. Ada yang lebih bagus ternyata. Si Barbara ternyata lebih bagus. Oh, si Kate lebih bagus. Si Graham lebih bagus. Ini banyak sekali variabel di sini. Nah, di sini fokusnya diagram radar adalah untuk menentukan mana sih yang lebih signifikan, lebih kuat, lebih besar, atau lebih memenuhi kriteria yang diinginkan oleh si pemilik data. Oke, ini biasanya juga kalau kalian main game sepak bola atau game lain, biasanya kalian melihat diagram ini. Nah, ini fungsinya untuk memunculkan data, perbandingan data secara signifikan untuk beberapa variabel yang berbeda. Oke. Selanjutnya adalah di sini dari banyak variabel tadi, dari banyak data tadi, dari banyak bagan tadi. Sebenarnya bagan ini cuma punya 4 fungsi. Satu adalah comparison, untuk membandingkan diagram apa ini? Diagram radar, diagram batang, diagram garis. Ini untuk membandingkan data-data yang ada. Relationship, keterkaitan atau hubungan. Jadi hubungannya data ini apa sih dari variabel sini itu? Oh, ternyata variabel data ini ternyata lebih besar secara garis A. Ternyata dibandingkan yang ini. Nah, tapi mereka punya keterkaitan. Keterkaitannya diikat oleh dua variabel ini. Apapun variabelnya. Kalau tadi contohnya kan kepintaran dan kemudahan. Nah, variabel apa lagi yang kalian masukkan di sini? Itu yang dimaksud. Yang ketiga adalah composition. Ini paling mudah atau yang paling lazim digunakan adalah diagram pie. Kalau diagram lain, ya diagram area, ya kan diagram garis, itu kurang representatif. Yang paling representatif dari composition adalah diagram pie. Kalian boleh sih pakai yang mana saja. Kalau kalian bisa memvisualisasi datanya dengan baik. Oke, yang terakhir adalah distribution. Distribusi atau pembagiannya di sini. Nah, ini kalau kalian lihat ya, ini kan bentuknya seperti ini. Ini seperti diagram COVID di awal-awal tahun dulu ya. Oh, COVID nanti akan naik, akan turun lagi melandai. Nah, naiknya segini sini. Nah, berarti 1000 orang nanti yuk akan kena di sini 500. Oh, di sini 250. Nah, seperti itu. Kalau atau contohnya gini, kalian dapat punya uang jajan 1 juta per bulan. Kalian distribusikan oh tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3. Seberapa sih distribusinya? 1 juta ini untuk berapa hari sih? Di berapa hari sih? Ini distribusi, jadi pembagian. Oke. Jadi ada 4 poin ya. Comparison, relationship, composition, dan distribution. Jadi diagram-diagram tadi, visualisasi data tadi memiliki 4 poin penting yaitu 4 ini: composition, comparison, distribution, dan relationship. Terus bagaimana sih menampilkan data yang baik itu? Bagaimana sih mengolah data yang statistik yang baik itu?
Pertama adalah dengan melakukan reduksi. Reduksi adalah pengurangan atau pemilahan data-data yang untuk ditampilkan dalam bentuk visual. Jadi data-data yang banyak tadi, kalian pilih dulu, mana sih yang akan saya tampilkan di visual, mana sih yang penting, mana sih yang nggak penting, itu kalian pilih-pilih dulu, kalian reduksi. Terus yang kedua adalah grouping. Kalau datanya terlalu majemuk sekali, terlalu banyak yang berbeda, kalian bentuk kelompok yang lebih besar. Jadi lebih mudah kalian menggabungkan data-data tadi menjadi data yang lebih besar. Contoh mungkin kalau tadi ada data-data tentang negara ya, kalian bisa kelompokkan lagi per benua Asia, Amerika, Eropa, dan nah jadi kelompoknya lebih besar. Jadi lebih mudah untuk ditampilkan dalam bentuk diagram. Jadi diagram kalian nggak terlalu banyak, jadi langsung fokus kepada benua. Nah seperti itu. Simplifikasi. Penyederhanaan. Penyederhanaan ini ya bisa juga dalam bentuk data tadi ya, grouping, reduksi, ada juga yang seperti ini, penulisannya. Kriterianya yang disederhanakan, nominal angkanya disederhanakan, pokoknya penyederhanaan agar pembaca itu lebih nyaman, lebih nikmat dalam membaca diagram kalian. Yang keempat adalah fokus. Apa sih konteksnya? Apa sih konsepnya yang kalian bawa dari data ini? Itu kalian fokuskan, lebih fokus lebih baik agar kalian tidak terjebak kepada salah pilih data atau penampilan data. Nah ini contohnya ya. Air sumber kehidupan. Nah di sini kalian tahu ini diagram apa? Ya ini diagram batang yang dibentuk dalam bentuk pipa. Ini diagram lingkaran, diagram pie. Nah di sini diagram batang juga, tapi dia membentuknya dalam bentuk koin stack ya, tumpukan koin. Nah ini apa? Ini diagram garis. Dia menunjukkannya secara implisit, tidak langsung dalam bentuk garis, tapi dalam bentuk arah. Oke. Nah selanjutnya di sini ubah perilaku selamatkan lingkungan. Nah 86%, 59%, 36%, 27%. Hai, ini kan nggak 100% ya. Iya kan? Tapi kita lihat konteksnya. Kalau dia ini sebagai diagram pie, ini jelas-jelas salah karena dia tidak menggunakan angka yang sesuai 100% keseluruhan. Tapi apakah ini menunjukkan pie? Tidak. Kita lihat konteksnya dulu. Walaupun kalau menurut saya ini tidak representatif dan tidak baik. Nanti kalian bisa pelajari ya. Ini enak nggak sih dibaca? Ini representatif nggak sih? Ini sesuai dengan data nggak sih? Ini bisa membuat pembaca paham nggak sih? Nah itu. Yang selanjutnya di sini kalau kalian lihat di sini ada diagram batang juga, tapi dibentuk menjadi anak panah ya untuk menggambarkan kenaikan. Ini juga diagram batang. Nah di sini kalau kalian lihat ada diagram garis, ada diagram batang. Ini juga diagram batang. Nah ini untuk menggambarkan komposisi kan. Ada 23%, 77%, 100%. Tapi dia tidak menggunakan diagram lingkaran. Boleh nggak? Boleh. Kan dia masih representatif. Oh, tahu kok di sini. 77% sama 33%. Modelnya sama. Tapi dia menggunakan diagram batang. Satu batang dibagi menjadi dua. Bukan pie. Is it okay? Okay. As long it's good. Ini juga sama. Nah, ini diagram batang dan diagram garis disatukan. Ini fungsinya apa sih diagram garis? Ini untuk menunjukkan trend line-nya. Jadi ada stagnansi angka, baru nanti ada peningkatan walaupun tidak secara signifikan. Nah ini untuk menunjukkan, oh ada kenaikan kok walaupun cuma dikit. Ini fungsi dari garis ini, diagram garis. Oke, di sini diagram lingkaran. Coba nanti kalian hitung 100 apa enggak. Oke, di sini juga kalian tahu kan, oh ternyata segini kok, sekitar 50% lah, 25% lah
angka ini dia keseluruhan. Nah, ini juga. Ini diagram pencar ya. Dia pencarkan ini di variabelnya. Variabelnya ini negara, wilayah, dan besar. Nah, semakin besar nilainya, dia digambarkan dengan titik yang lebih besar, tapi juga disesuaikan dengan wilayahnya. Juga diagram garis dan diagram batang. Nah, ini yang asik. Dia diagram garisnya secara eksplisit. Nah, nggak ada garisnya secara jelas kan, tapi dia menggambarkannya dengan titik-titik seperti ini. Boleh kalian seperti ini ya, asik ini. Nah, terus yang visualisasi data yang jelek itu yang seperti apa sih? Satu, yang terlalu banyak, terlalu majemuk, dan terlalu rumit. Jadi kita nggak tahu ini datanya. Ini data apa sih? Untuk apa sih? Ini nilainya berapa sih? Terus ini buat apa? Ini apa gitu? Kalau kalian lihat satu pasti akan kebingungan. Terlalu banyak data yang ingin ditampilkan. Yang kedua seperti ini. Apa ini ya? Oh, ternyata di sini ada perbedaan warna. Ada perbedaan data di sini, tapi dia ditampilkan dengan warna yang senada, mirip. Jadi secara kasat mata ini orang akan melihat, oh ini sama aja kok. Oh ini apa ya? Kok sama tapi beda, beda tapi sama. Ini akan menimbulkan kebingungan. Nah ini ya, oh, banyak banget sekali di sini datanya. Nah ini bisa di grouping atau dikumpulkan dalam grup-grup yang besar. Ya, jadi lebih mudah untuk divisualisasikan. Jadi nggak usah kecil-kecil ini, tapi dikelompokkan Zelda, Zelda, Zelda ini jadikan satu aja wis. Nah seperti itu. Jadi guna simplifikasikan, grouping kan, dikelompokkan jadi kelompok yang lebih besar akan lebih mudah untuk ditampilkan dalam visualisasi data. Nah ini juga visualisasi data yang buruk ya. Ini dilakukan oleh tim Cook di rilisnya iPhone tahun 2014. 6 tahun setelah iPhone pertama rilis ya oleh Steve Jobs di tahun 2014, Tim Cook yang sebagai CEO memperkenalkan seperti apa sih penjualan iPhone di tahun 2014. Tapi di sini ada kesalahan. Ini angkanya berapa? Nggak ada yang jelas di sini angkanya berapa, tahun 2014 berapa, 2007 nggak ada angka. Jadi ini berapa ya? Apa jangan-jangan cuma terjual 4 ekor atau 5 ekor gitu ya? Jadi nggak ada angka yang jelas di sini. Ini salah satu bentuk visualisasi data yang buruk. Nah ini juga, ini kalau dihitung pasti lebih dari 100 ya, 150% mungkin. Padahal di sini kalau diagram lingkaran itu memang menunjukkan 100%. Oke. Nah ini kalau kalian perhatikan ada yang aneh ya. Ini angkanya langsung dari 50. Kenapa terjadi seperti ini? Ini biasanya desainernya dapat titipan dari ketuanya atau atasannya. Saya pengen loh ini dimunculkan datanya secara signifikan. Jadi berbeda. Nah, kalau kalian lihat kan 62 dan 54 ini perbedaannya cukup kecil. Seandainya ini dibuat dari 0 ya. Ini 100. Anggap aja 62 segini, 54 itu cuma segini. Nah, tidak ada tampilan yang signifikan berbeda. Padahal mereka ingin menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan. Jadi mereka melakukan seperti ini, ada dikotomi, pemotongan ya. Pemotongan angka di sini agar data yang dimunculkan terlihat berbeda secara spesifik. Nah, seperti itu. Saya nggak menyarankan ditugasin seperti itu. Walaupun nanti kalian itu kerja diminta seperti ini, itu ada permintaan bos kalian. Sekarang permintaan saya jangan dibuat seperti ini. Kalian buat yang sebaik-baiknya sesuai dengan data yang ada. Nanti ditugas. Oke, kesimpulannya satu. Satu-satunya kriteria infografi yang baik adalah dia dapat memvisualisasikan data, menyampaikan data dengan baik. Oke ya.
menyampaikan data dengan baik kepada semua pembacanya. Oke, tugasnya. Ini tugasnya nanti saya kirim aja ini slide-nya kepada kalian. Silahkan kalian pelajari, kalian kerjakan, dikumpulkan minggu depan ya. Ada pertanyaan? Oke, nanti kalau ada yang tanya langsung saja via WA ya. Oke, kalau gitu saya akhiri pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.